Kenapa saya tidak mau terima celengan di masjid? Yang saya terima kalau mau sumbang makanan, kalau mau sumbang minuman. Tapi kalau uang saya tolak. Kenapa? Dengar ini pengurus masjid ya, dengar. Pak, Bu, kalau Bapak diamanahi menjadi pengurus masjid, bukan berarti Bapak punya masjid. Kecuali Bapak bangun sendiri seperti masjidku, mau-mauku. Karena saya yang bangun, tidak ada orang sumbang. Saya tolak. Bahkan di masjidku tidak ada celengan. Saya bilang saya masih mampu. Maka saya atur. Saya mau ini penceramahnya, ini judulnya. Tapi kalau milik umat, jangan lalu kau simpan itu saldo. Kenapa saya tidak mau terima celengan di masjid? Yang saya terima kalau mau sumbang makanan, kalau mau sumbang minuman. Tapi kalau uang saya tolak. Kenapa? Banyak setannya itu uang. Kalau kau lihat di situ 100 juta, kau kira uangmu. Ada masjid, dia yang umumkan, dia yang terima, dia yang catat, dia yang salurkan, setan masuk. Ya, dan dengar kalau ini dibiarkan saldo tinggal, meskipun Bapak tidak masuk neraka, tapi ditanya-tanya nanti di akhirat. Sama juga Bapak tidak ditahan, tapi kalau nak panggil mako KPK, nak panggil mako polisi jadi saksi, kencing-kencing mako. Ya, jadi jangan simpan uangnya orang. Kalau Bapak simpan menjadi saldo 90 juta, tidak jalan amalnya orang. Kalau dia jadi keran, selama keran itu dipakai, amalnya orang jalan. Kalau dia jadi maik, selama maik itu dipakai, amalnya orang jalan. Kalau dia menjadi pembersih toilet, selama toilet itu dipakai, jadi amal. Dia jadi sapu, jadi amal. Jadi nasi, jadi amal. Sudah bisa mau dibangun Ustaz, tidak ada lagi. Ada namanya Jumat berkah. Bagaimana caranya? Bapak bikin bubur hari Jumat, kasih makan orang datang berjamaah. Boleh. Ada anak remaja masjid yatim piatu, mau kuliah tidak ada uangnya, boleh kau pakai uang masjid, kasih kuliah anak yatim piatu. Yang penting umumkan. Jangan simpan saldo kas 100 juta. Begitu kita mau berak, tidak ada airnya. Masih baik kalau kencing Pak, masih bisa didakte. Selesai. Tapi kalau ini yang kuning, masa keluar begini? Hati-hati Pak pengurus masjid. Saya kasih tahu ya. Dengar. Kenapa itu orang pergi haji melempar 3 jumroh? Bapak ada yang pernah haji? Ada. Berapa tempat melempar? Berapa Ibu? 1 tempat berapa batu? 7. Berapa hari? 3 hari. Kenapa tidak 21 kali 3? Ya kan? 63 batu. Kenapa tidak 1 hari saja? Allahu Akbar. Kenapa tidak? Kenapa mesti 3 hari? Kenapa mesti 3 setan itu dilempar? Menunjukkan setan itu tidak pernah berhenti goda kok. Begitu datang uang kau terima, nah goda mako. Simpangi. Jangan kau belanja. Simpangi. Nah curigai korang. Simpangi. Setan itu sudah itu saldo 100 juta. Tiba-tiba anakmu mau membayar. Pakai dulu. Ada ji nanti itu bulan depan gantinya. Kan naik jiwa arisanmu itu bulan depan. Setan. Rapat kok. Saudara-saudara sekalian, kita mau pakai ini uang.
Ada kasihan jamaah masjid terlilit pinjol. Ada pinjamannya 5 juta berkembang terus. Bagaimana kalau dibayarkan? 8 yang rapat. 1 orang nak bujuk itu setan. Lawangi. Tidak boleh itu, tidak boleh itu. Itu setan. Makanya setiap saya ceramah selalu saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Termasuk ketika dengar ceramah ini, setan nagoda kok. Itu pengurus masjid. Nagoda kok apa? Tersinggung kok. Itu setan itu. Kalau bapak bilang, cocok itu nak bilang ustaz, itu malaikat yang bisikku. Tapi kalau bilang, sok tahu itu ustaz, setan itu. Kapan bapak dikasih tahu yang benar bapak tersinggung, setan telah mencekol hatimu. Termasuk setan handphone. Shooting. Setan mana ya tumbo, supaya kau tidak dengar ceramah sibuk kau. Nih, Pak, ini masjid tak cantik. Alhamdulillah. Saya berapa masjid saya tempati di Papua Jayapura ini, cantik-cantik masjidnya. Apalagi kalau komunitas orang Bugis, cantik pasti masjidnya. Biar dia tidak sembahyang sumbantongi di masjid. Itu orang Bugis begitu. Mau diumumkan namanya Haji Baco, boleh tidak diumumkan? Boleh. Kenapa diumumkan Ustadz nama? Supaya orang jelas. 1, panitia tidak bisa main-main. Kalau dibilang saja tanpa nama, tidak ditahu siapa. Akhirnya bisa hilangkan itu nanti tanpa nama. Tapi kalau ada nama, besok-besok mana namaku? Mana namaku? Ada di situlah baca 2 kali kak menyumbang 1 tahun. Mana? Kalau tanpa nama, bisa nak hapus. 10 tanpa nama, 2 nak kasih hilang. Ya, yang kedua, kenapa boleh diumumkan? Dasat Latif 200.000. Itu saja Dasat Latif, tidak jelas gajinya. 200.000 tahu tiap Jumat. Masa itu besarnya toko semennya, 4 rukonya tidak pernah menyumbang. Itu gunanya supaya motivasi. Jam aku lagi bilang, mau sekali dibilang, disebut namanya, urusannya orang. Orang menyumbang, kau yang sibuk. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diamanahi pengurus masjid, berpikir bagaimana ini bisa diganti ini.